Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Yarnis dari SMPN 29 Sejunjung, mengampu bidang studi Bahasa Indonesia. Kali ini akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi randai, yaitu revitalisasi pengenalan budaya daerah secara inovatif dalam rangka apresiasi GTK Hebat 2025. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Pada pembelajaran berdiferensiasi terdapat inklusivitas, keterlibatan, dan peningkatan hasil belajar siswa. Inklusivitas yang dimaksud yaitu adanya keberagaman yang memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam pembelajaran. Guru dapat mempertimbangkan aktivitas pembelajaran dan memberikan siswa pilihan secara fleksibel terhadap materi yang dipelajari. Kegiatan ini dapat dicapai melalui metode atau strategi yang digunakan. Misalnya, memberikan tugas yang berbeda kepada setiap siswa berdasarkan kemampuannya dan bentuk pembelajaran yang digemari siswa sesuai zamannya. Kondisi siswa yang labil dan rentan dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Saat ini, internet dan media sosial menjadi pengaruh terbesar dalam kehidupan mereka. Tidak sedikit kita mendengar pelajar yang menjadi korban dari media sosial, seperti adanya cyberbullying, mengunggah dan menonton konten-konten yang tidak baik, serta berkata yang tidak lagi menggunakan adab, bahkan sampai penipuan. Berdasarkan perbincangan saya dengan siswa, 60% siswa saya tidur di atas jam 12 malam. Kegiatan yang mereka lakukan hanya bermain game dan menonton media sosial. Hal ini merupakan salah satu penyebab rendahnya motivasi siswa saya dalam belajar. Kurangnya kontrol dan perhatian orang tua menjadikan mereka bebas bermain di jejaring sosial. Hal ini memicu kecanduan mereka untuk terus mengakses aplikasinya. Minat belajar pun menjadi terganggu karena tidak lagi bisa mengatur waktu, sering berhalusinasi, dan tidak fokus terhadap pembelajaran. Sebagai pendidik yang bertugas menolong siswa agar dapat menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkualitas, dan handal, serta bisa memahami kebermaknaan setiap aktivitas, berdedikasi yang tinggi untuk menjaga dan mempertahankan budaya pada negeri ini, saya menggunakan strategi pembelajaran yang bermakna dengan judul Randai, yaitu revitalisasi pengenalan budaya daerah secara inovatif. Pada materi ini saya menggunakan metode distributed progresif, yaitu metode mempelajari materi dari yang mudah ke yang sulit. Hal ini saya lakukan berdasarkan identifikasi kondisi siswa di lapangan yang tingkat pemahamannya masih tergolong rendah. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi teks prosedur, saya memulai pembelajaran dengan memberikan materi sederhana, yaitu siswa memberi angka pada kalimat sesuai urutan yang benar. Tahapan berikutnya, siswa mengurutkan gambar yang dilengkapi kalimat penjelas dengan benar. Kegiatan saya lanjutkan dengan memberikan gambar tanpa kalimat. Siswa melakukan kegiatan mengurutkan gambar, menggunting, dan menempelkan gambar di kertas cat yang disediakan, dan memberi penjelasan pada setiap gambar. Semua aktivitas pembelajaran saya ambil berbasis kegiatan sehari-hari siswa. Hasil kerja siswa dipresentasikan di depan kelas secara berkelompok. Bagaimana konten yang kalian buat di media sosial itu bermanfaat untuk orang lain. Dengan memberikan tutorial teks prosedur melalui video, siswa bisa melihat konten-konten yang menarik untuk ditampilkan di media sosial.
Untuk mengetahui pemahaman siswa dalam pembuatan konten, saya memberikan kebebasan untuk siswa membuat dan menampilkan konten yang mereka bisa. Semua konten yang dibuat oleh siswa dilakukan evaluasi dan refleksi sebagai perbaikan. Hal yang perlu diperbaiki diantaranya penampilan konten yang tidak sesuai dengan struktur, sikap dan cara berbicara, kemenarikan konten, dan masih ada siswa yang masih butuh bimbingan dalam proses mengedit video. Pada tahap akhir, siswa membuat konten yang berkaitan dengan kearifan lokal daerah Sijunjung, baik dari kesenian, budaya, hingga makanan. Untuk memudahkan siswa dalam memahami kearifan lokal, saya memandu dengan LKPD mencari kata. Kearifan lokal yang dipilih harus terlebih dahulu mereka pahami. Pemahaman tentang definisinya, penggunaan dalam masyarakat, dan tujuan kegiatannya. Baru memahami prosedur kegiatan. Dalam kegiatan ini, semua siswa memiliki tugas masing-masing dan bekerja secara kolaborasi untuk menghasilkan konten yang menarik. Kegiatan akhir siswa adalah mengunggah hasil kerjanya ke media sosial. Penilaian saya ambil dari konten yang diunggah. Penilaian berupa kelengkapan struktur, kebermaknaan, dan kreativitas. Penilaian produk ini saya jadikan sebagai asesmen sumatif pada teks prosedur. Pembelajaran berdiferensiasi produk ini menampilkan keterampilan siswa saya dalam bidang dan kemampuannya masing-masing. Melalui pembelajaran randai ini, siswa saya lebih tertantang dalam membuat konten-konten kreatif dan terlatih dalam penggunaan IT. Pembelajaran ini juga menjadi ilmu baru dalam memahami kearifan lokal daerah, sehingga mereka memiliki rasa bangga dan rasa cinta terhadap kearifan lokal, terutama budaya daerahnya, serta bisa memperkenalkan kepada banyak orang tentang kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Saat ini, siswa saya tidak hanya disibukkan dengan menonton konten-konten saja, akan tetapi mereka sudah mulai mengisi media sosial dengan konten bermanfaat hasil karyanya. Minat belajar mereka semakin meningkat karena mereka belajar sesuai dengan apa yang mereka senangi. Praktik baik ini sudah saya bagikan di Kompel sekolah saya, sekolah lain, dan di MGMP. Yang langkah pertama kita akan melakukan bayoyo. Kan dek nampak ada. Ya. Pak Modai betul. Ada. Iya. Yang lagi dosa sekolah. Para bertemu di Padang Lawes, Kabupaten Sijunjung. Saya sangat senang sekali belajar teks prosedur dan bahagia sekali. Hal yang senang sekali dengan pembelajaran teks prosedur ini adalah ketika ada tugas untuk diposting ke media sosial tentang teks prosedur, karena bisa membantu atau membuat orang yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Dan saya berharap pembelajaran ini bisa dilaksanakan dan dikembangkan seterusnya. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Ibu narasumber yang telah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk daripada pembelajaran berdiferensiasi. Ini sangat bermanfaat sekali bagi kami karena di sini kita juga berbagi pengalaman dan juga berbagi cara bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk materi-materi yang berbeda untuk setiap mata pelajaran kita. Sangat mantap sekali. Terima kasih, Bu.